Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Cerita dimulai dengan mengenalkan Nabila, seorang wanita muda yang bekerja keras sebagai seorang desainer grafis. Ia bertemu dengan Raka, seorang pria yang tampak sempurna di matanya, romantis, perhatian, dan penuh kasih. Mereka bertemu di sebuah acara pertemuan teman-teman lama dan segera jatuh cinta. Raka tampak begitu mendukung karir Nabila, dan setelah beberapa bulan pacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, kehidupan mereka mulai berjalan normal. Raka bekerja di sebuah perusahaan besar, sementara Nabila terus mengejar karirnya. Namun, mereka segera mulai tinggal bersama orang tua Raka setelah menikah karena keadaan yang memaksa mereka untuk berbagi rumah. Awalnya, Nabila merasa senang dan berharap bisa menjalin hubungan baik dengan mertuanya. Namun, itu semua berubah seiring waktu. Pak Budi dan Bu Sari, orang tua Raka, mulai memperlihatkan sifat-sifat dominan dan manipulatif. Mereka sering datang tanpa pemberitahuan dan memanfaatkan Nabila untuk berbagai hal, dari membantu pekerjaan rumah tangga hingga membayar tagihan rumah. Nabila merasa terperangkap, tetapi Raka selalu membela orang tuanya dan tidak mengerti perasaannya. Pada titik ini, Nabila mulai merasakan ketidakadilan. Namun, ia tetap berusaha untuk bersikap sabar, berpikir bahwa mungkin ini adalah bagian dari kehidupan pernikahan yang harus dijalani. Semua ini berubah ketika Nabila mulai menyadari bahwa Raka lebih memilih untuk mendengarkan mertuanya daripada dirinya. Pernikahan Nabila dan Raka memasuki tahun kedua, namun keharmonisan yang awalnya tampak indah mulai memudar. Mertuanya, Pak Budi dan Bu Sari, semakin sering campur tangan dalam rumah tangga mereka. Dengan dalih ingin membantu, mereka justru memperlakukan Nabila seperti asisten rumah tangga. Setiap akhir pekan, Pak Budi membawa kerabat jauh untuk makan bersama di rumah mereka tanpa pemberitahuan. Sementara itu, Bu Sari selalu meminta bantuan Nabila untuk membeli kebutuhan rumah tangga, meskipun uang belanja tidak pernah diberikan. Nabila awalnya mencoba berbicara baik-baik dengan Raka tentang kehadiran orang tuanya yang sering membuatnya lelah. Namun, respons Raka sangat mengecewakan. Sayang, mereka orang tuaku. Mereka sudah banyak berkorban untukku, masa aku nggak boleh sedikit balas budi? Raka berkata dengan nada serius. Tapi aku capek, Kak. Aku kerja seharian, pulang malah harus ngurus mereka. Aku juga butuh waktu buat istirahat, dibalas Nabila dengan suara pelan, mencoba menahan emosi. Itu kan wajar. Orang lain juga ngalamin hal yang sama. Kamu cuma terlalu baper. Kata-kata Raka menusuk hati Nabila. Dia tidak menyangka bahwa suaminya sama sekali tidak memahami perjuangannya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Bu Sari mulai mendikte setiap hal yang dilakukan Nabila, mulai dari cara memasak hingga mengatur keuangan rumah tangga. Bahkan, ketika Nabila membeli perabotan baru untuk rumah mereka, Bu Sari langsung mengkritik pilihannya sebagai boros dan tidak cocok untuk rumah sederhana seperti mereka. Di sisi lain, Raka semakin jarang berada di rumah. Dia sering lembur, katanya, meskipun Nabila mulai curiga. Ketika Raka pulang, alih-alih mendengarkan keluhan Nabila, dia langsung membela orang tuanya. Udahlah, Nabila.
Ibu cuma mau yang terbaik buat kita. Kamu harus belajar nerima aja, ujar Raka suatu malam ketika Nabila mengungkapkan perasaannya. Kalau gitu, siapa yang mikirin aku? Kamu? Nabila menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Namun, Raka hanya diam, lalu mengalihkan pembicaraan. Ketika pernikahan mereka memasuki tahun ketiga, perlakuan mertua Nabila semakin menjadi-jadi. Pak Budi dan Bu Sari kini menganggap rumah Nabila sebagai milik mereka sepenuhnya. Mereka sering membawa barang-barang mereka tanpa bertanya, bahkan kamar tamu yang awalnya kosong kini dipenuhi oleh barang-barang Pak Budi. Nabila semakin tertekan, terutama karena Raka selalu memihak orang tuanya. Bahkan, saat Nabila meminta ruang untuk bernapas, Raka justru mengatakan hal yang memperkeruh suasana. Kalau nggak suka sama mereka, kamu bisa pergi, Bil, ujar Raka dengan nada tajam ketika Nabila mencoba bicara lagi suatu malam. Kamu serius, Kak? Ini rumah kita. Aku yang beli. Nabila hampir tidak percaya mendengar suaminya berkata seperti itu. Raka mendengus. Iya, tapi aku juga punya hak di sini. Kamu kan istri, seharusnya nurut. Ucapan itu membuat Nabila terdiam. Air matanya menetes tanpa ia sadari, tapi ia tidak ingin terlihat lemah. Kehidupan semakin sulit ketika mertua mulai mencampuri masalah keuangan mereka. Pak Budi meminta Raka untuk meminjam uang dari tabungan Nabila untuk membayar utangnya. Awalnya, Nabila menolak keras. Namun, Raka dengan marah memaksa, mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab keluarga. Jangan pelit, Bil. Mereka kan orang tuaku, teriak Raka di tengah perdebatan mereka. Ini bukan soal pelit, Kak. Ini soal prinsip. Mereka nggak pernah menghargai aku sama sekali. Nabila berteriak balik, suaranya bergetar. Terserah kamu. Kalau gitu, aku bakal cari cara sendiri. Raka membanting pintu kamar, meninggalkan Nabila dengan hati yang hancur. Beberapa hari kemudian, Raka benar-benar mengambil uang dari tabungan mereka tanpa izin. Nabila yang mengetahui hal ini langsung merasa dikhianati. Ketika dia mencoba membahasnya, Raka membela diri dengan alasan bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan sebagai anak. Nabila mulai merasa bahwa ia tidak lagi memiliki kontrol atas hidupnya. Orang tua Raka terus menekan, sementara Raka sendiri tidak pernah mau mendengarkannya. Puncaknya adalah ketika Bu Sari dengan terang-terangan mengomentari penghasilan Nabila di depan kerabatnya. Kamu tuh kerja bagus, Bil. Tapi nggak ada gunanya kalau kamu nggak mau berbagi rezeki sama keluarga, ujar Bu Sari sambil tertawa kecil di tengah obrolan makan malam. Nabila hanya bisa menahan tangis, meskipun hatinya terasa seperti dirobek. Dalam diam, Nabila mulai menyusun rencana. Dia sadar bahwa posisinya semakin lemah jika terus bertahan dalam situasi ini. Nabila semakin tersudut. Mertuanya tidak hanya menguasai ruang fisik di rumah, tetapi juga semakin mencampuri urusan pribadinya. Mereka mulai meminta akses ke aset-aset lain, termasuk mobil yang dibeli Nabila dari hasil jerih payahnya. Bil, ibu sama bapak mau pinjam mobil buat beberapa minggu, ujar Raka suatu malam. Mobil itu aku pakai kerja, Kak. Kalau mereka pinjam, aku naik apa? Balas Nabila, mencoba bersikap tegas. Ya ampun, nggak usah ribet, deh. Mereka kan cuma pinjam, nggak minta. Raka mengabaikan protes Nabila, seperti biasanya. Mobil itu akhirnya digunakan oleh Pak Budi untuk berkeliling kota tanpa ada rasa tanggung jawab. Ketika mobil tersebut kembali dengan kondisi penyok,
Nabila hanya bisa menggigit bibir menahan emosi. Saat ia menegur Raka, suaminya malah marah besar. "Kenapa sih kamu selalu mempermasalahkan orang tua aku? Apa susahnya ngalah sedikit?" Raka menatap Nabila dengan ekspresi dingin. "Bukan soal ngalah, Kak. Tapi mereka nggak pernah menghargai aku. Mobil itu rusak, dan aku yang harus bayar perbaikannya." Nabila mulai kehilangan kesabaran. "Kalau kamu nggak mau bantu, nggak usah ngomel terus." Raka membalas dengan nada keras, lalu pergi meninggalkan Nabila yang terpaku dalam kemarahan. Di sisi lain, Busari mulai menunjukkan sisi manipulatifnya secara terang-terangan. Dia sering membicarakan Nabila di depan kerabatnya, menyebutnya sebagai istri yang tidak tahu diri. Anak muda zaman sekarang memang begitu. Duitnya banyak, tapi hatinya kecil, kata Busari di salah satu acara keluarga. Nabila mendengar percakapan itu dari balik dinding, dan hatinya kembali terasa hancur. Namun, semua berubah ketika Nabila menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Suatu malam, saat mencari dokumen penting di kamar, ia menemukan secari kertas di laci Raka. Isinya adalah catatan utang yang dibuat oleh mertua, namun tercantum atas nama Nabila. Jumlahnya sangat besar, dan lebih mengejutkan lagi, tanda tangan di sana adalah tanda tangan palsu yang meniru miliknya. Nabila merasa darahnya mendidih. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Ia langsung menghadapkan dokumen itu kepada Raka. "Apa ini, Kak? Kamu tahu soal ini?" Tanya Nabila dengan suara bergetar, menunjukkan kertas itu. Raka terlihat gugup sejenak, namun langsung mengalihkan pembicaraan. "Itu cuma formalitas, Bil. Supaya Bapak bisa pinjam uang dari teman." "Formalitas? Itu tanda tangan aku dipalsukan." Nabila hampir berteriak. "Kamu lebay banget, sih? Mereka cuma butuh bantuan. Kamu bisa ganti uang itu dengan mudah, kan?" Nabila tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ini adalah titik di mana ia merasa dirinya tidak lagi dihargai sebagai istri, bahkan sebagai manusia. Setelah menemukan bukti pemalsuan tanda tangannya, Nabila mulai kehilangan kepercayaan pada Raka sepenuhnya. Hubungan mereka tidak lagi dipenuhi cinta, melainkan dingin, penuh curiga, dan saling menyalahkan. Namun, Raka tampaknya tidak merasa bersalah sedikit pun. Bahkan, ia mulai lebih sering keluar rumah, meninggalkan Nabila sendirian menghadapi tekanan dari mertuanya. Pak Budi dan Busari semakin leluasa mendikte Nabila. Suatu hari, saat Nabila baru pulang kerja, ia menemukan bahwa beberapa perabot di rumahnya telah dipindahkan tanpa sepengetahuannya. "Ini apa-apaan, Bu?" Nabila mencoba menahan amarah saat melihat ruang tamunya yang berantakan. "Bapak mau pakai kursi ini buat acara arisan minggu depan. Lagi pula, kan kamu nggak sering di rumah, jadi nggak apa-apa dipinjam," jawab Busari dengan santai. Nabila tidak lagi mampu menyembunyikan kekesalannya. "Bu, ini rumah saya. Kalau mau pinjam, setidaknya bilang dulu." "Rumah kamu? Jangan lupa, ini juga rumah Raka. Dan Raka itu anak saya." Busari menatap Nabila dengan tajam, seolah-olah ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Nabila mulai merasa bahwa dirinya benar-benar sendirian. Sahabat-sahabatnya, yang dulu sering menjadi tempat curhat, sudah mulai menjauh karena Nabila jarang memiliki waktu untuk mereka. Sementara itu, keluarga Nabila sendiri tinggal jauh di kota lain, dan ia tidak ingin mereka khawatir dengan keadaannya. Di tengah semua kekacauan ini,
Raka terus saja membela orang tuanya. Ketika Nabila mencoba membahas pemalsuan tanda tangan itu lagi, Raka malah menyudutkannya. Kamu tuh cuma cari alasan buat bikin drama, ya? Kalau nggak suka sama keluargaku, kenapa dulu mau nikah sama aku? Raka berkata dengan nada meremehkan. Aku nikah sama kamu karena aku pikir kamu orang baik, Kak. Tapi ternyata aku salah. Raka tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kamu nyesel? Ya udah, kenapa nggak langsung cerai aja? Ucapan itu menghantam Nabila seperti pukulan keras. Ia mulai sadar bahwa Raka tidak pernah benar-benar peduli padanya. Ia hanya menjadi alat bagi Raka dan keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman. Pada malam yang sama, Nabila mulai merencanakan sesuatu yang berbeda. Dia tahu bahwa berbicara dengan Raka atau mertuanya tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika ia ingin keluar dari situasi ini, ia harus berpikir lebih taktis. Namun, pagi berikutnya membawa kejutan baru. Ketika Nabila hendak pergi bekerja, ia menemukan bahwa mertuanya telah menyusun daftar barang-barang yang perlu mereka beli dengan uang Nabila. Bu, saya nggak bisa terus-terusan memenuhi permintaan ini. Saya juga punya kebutuhan sendiri, kata Nabila dengan nada tegas. Kalau kamu nggak mau bantu, jangan harap keluarga ini mau nerima kamu lagi, balas Busari dengan dingin. Nabila hanya menatapnya, merasa bahwa semua ini sudah di luar batas kewajaran. Dalam hati, ia mulai menyusun rencana balas dendam. Nabila merasa sudah tidak ada pilihan lain. Setiap kali ia berbicara, tidak ada yang mendengarkannya. Raka semakin jauh, mertuanya semakin dominan, dan dirinya semakin terperangkap dalam lingkaran pengkhianatan dan ketidakadilan. Pada malam yang sepi, Nabila duduk di meja makan, menatap layar ponselnya yang menampilkan gambar rumah mereka. Tempat yang dulu penuh dengan kenangan indah, kini berubah menjadi tempat yang penuh kebohongan dan manipulasi. Ia memutuskan untuk mencari jalan keluar, tetapi bukan jalan yang biasa. Jika Raka dan mertuanya menganggapnya lemah, maka ia akan tunjukkan bahwa dia bisa berbalik dan menghancurkan mereka. Rencana Nabila dimulai dengan mencari bukti lebih lanjut mengenai pemalsuan tanda tangan dan penipuan yang dilakukan oleh Raka dan orang tuanya. Ia mulai menggali informasi dari sumber-sumber yang ia percayai, mengumpulkan dokumen yang dapat digunakan untuk menuntut mereka. Semua itu ia lakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan Raka, yang mulai merasa nyaman dengan kehidupannya yang semakin bergantung pada Nabila. Suatu pagi, saat Raka sedang berangkat kerja, Nabila menyimpan salinan dokumen penting di tasnya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju balas dendam yang akan mengubah segalanya. Hari demi hari, Nabila semakin lihai dalam mengatur strategi. Ia mulai mencari cara untuk melibatkan pihak luar, baik untuk menekan Raka maupun untuk mempengaruhi keluarganya. Sementara itu, Raka semakin sibuk dengan pekerjaannya yang tampaknya semakin menjauhkan dirinya dari rumah. Ia sering pulang larut malam, dan ketika di rumah, ia hanya berbicara dengan mertuanya, mengabaikan Nabila sama sekali. Busari dan Pak Budi tidak merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Mereka bahkan sering berkata di depan Nabila, kamu harus bersyukur bisa tinggal di sini. Tanpa kami, kamu nggak akan tahu rasanya hidup seperti orang kaya. Nabila hanya tersenyum tipis. Senyuman itu menyembunyikan amarah yang semakin membara. Ia mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari jeratan ini adalah dengan membuat mereka merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Penindasan, pengkhianatan, dan rasa terperangkap tanpa jalan keluar. Suatu malam, Nabila melakukan langkah pertama dalam rencananya. Ia menghubungi seorang pengacara yang ia percayai,
memberitahu tentang semua yang telah terjadi, termasuk pemalsuan tanda tangan dan manipulasi yang dilakukan Raka serta keluarganya. Dengan bantuan pengacara tersebut, Nabila mulai menyusun dokumen untuk menggugat Raka dan mertuanya, serta merencanakan langkah-langkah hukum yang akan mengungkap kejahatan mereka. Setelah itu, ia mengambil langkah lebih jauh dengan menyebarkan informasi kepada teman-teman dan kolega Raka, membiarkan mereka mengetahui siapa sebenarnya suaminya. Nabila tahu bahwa ini akan menghancurkan reputasi Raka, tetapi ia tidak peduli lagi. Selama ini, ia yang selalu menjadi pihak yang dikorbankan, dan kini saatnya bagi Raka untuk merasakan konsekuensinya. Pada suatu malam yang menentukan, Raka pulang lebih awal dari biasanya, terlihat bingung melihat Nabila duduk di ruang tamu dengan wajah tenang, tetapi tatapan yang tajam. "Ada apa, Biel? Kenapa kamu lihat aku kayak gitu?" tanya Raka, merasa gelisah. Nabila tersenyum tipis, matanya tidak berkedip. "Aku cuma berpikir, Kak. Kamu dan keluarga kamu udah cukup lama menindas aku, jadi aku pikir sudah saatnya kamu bayar harga dari semua yang sudah kalian lakukan." Raka terdiam, merasa ketegangan mulai menguar. "Apa maksudmu?" "Kalau kamu ingin tahu, Kak, aku nggak akan diam lagi. Semua yang kalian lakukan bakal terungkap." Raka terperangah, tetapi ia masih berusaha untuk mengendalikan dirinya. "Kamu nggak tahu apa yang kamu omongin, Biel? Jangan sesumbar, ini bisa berbalik ke kamu." Nabila hanya tersenyum dingin. "Tunggu saja. Semua akan terbongkar, dan kamu akan tahu siapa yang sebenarnya benalu dalam rumah ini." Setelah percakapan tegang dengan Raka malam itu, Nabila merasa sebuah beban berat mulai terangkat. Ia tahu bahwa langkah yang diambilnya tak bisa diubah lagi. Sebuah keputusan yang telah lama tertunda kini harus dilaksanakan dengan konsekuensi yang tak bisa diprediksi. Namun, ia tak lagi takut. Keputusannya sudah bulat. Semua yang sudah dilakukan oleh Raka dan keluarganya akan mendapat balasan yang setimpal. Hari-hari berikutnya terasa seperti kebohongan yang semakin mengikat. Nabila terus mempersiapkan diri, mengumpulkan bukti lebih lanjut, dan menyusun strategi. Ia tahu Raka akan melakukan apapun untuk melindungi citra dirinya dan keluarganya, tetapi kali ini Nabila tak akan memberi ampun. Ia memutuskan untuk menghadapi Raka dengan cara yang paling keras, membuka semuanya di hadapan orang tua Raka dan teman-temannya. Suatu hari, Nabila mengatur pertemuan dengan orang tua Raka. Ia sudah menyiapkan segala yang dibutuhkan, dokumen, bukti pemalsuan tanda tangan, rekaman percakapan, dan beberapa saksi yang bisa membuktikan kebohongan yang selama ini ditutupi. "Biel, kamu yakin? Kamu tahu apa yang akan terjadi, kan?" Raka bertanya dengan wajah cemas saat ia mendapati Nabila sedang berbicara dengan seorang pengacara. "Aku sudah cukup sabar, Kak. Sekarang saatnya untuk menghentikan ini semua. Kamu akan tahu siapa yang lebih kuat di sini," jawab Nabila dengan tegas, tidak menunjukkan rasa ragu sedikit pun. Ketika Raka dan orang tuanya tiba di rumah, Nabila sudah menunggu mereka dengan perasaan yang terkontrol. Ia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan besar, dan kali ini ia tidak akan mundur. Begitu mereka masuk, Nabila memberikan dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya, memulai dengan menjelaskan semuanya satu persatu. "Ini salinan kontrak yang kamu tanda tangani, Kak. Dan ini dokumen yang menunjukkan bahwa orang tua kamu memanfaatkan tanda tangan aku untuk mendapatkan pinjaman atas nama aku." Nabila menyerahkan dokumen yang sudah dipersiapkan, matanya tetap lurus menatap Raka. "Kamu bercanda, Biel. Ini nggak mungkin." Raka langsung berdiri, wajahnya memerah.
Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cek semuanya. Aku sudah mengecek sendiri, Kak. Dan kalau kamu masih ragu, aku punya rekaman percakapan kalian yang membicarakan hal ini. Pak Budi dan Bu Sari tampak terkejut, tetapi mereka tetap berusaha mempertahankan wibawa mereka. Nabila, kamu nggak perlu kayak gini. Ini cuma masalah kecil. Kami cuma ingin membantu, kata Bu Sari dengan suara tertekan. Tolong jangan berpura-pura, Bu. Saya sudah cukup lama bertahan dengan keadaan ini. Kalau kalian benar-benar peduli, kalian akan menghargai saya sejak awal. Tapi kenyataannya, kalian cuma memanfaatkan saya, jawab Nabila dengan tenang, meskipun hatinya mulai bergejolak. Raka mulai kehilangan kendali. Kamu nggak bisa lakukan ini, Bil. Kamu akan merusak semuanya. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu terus begini. Namun, Nabila sudah tidak peduli lagi. Jangan khawatir, Kak. Kalian akan merasakan akibat dari apa yang sudah kalian perbuat. Ini baru permulaan. Nabila menghubungi beberapa media yang ia kenal untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan mereka. Semua yang tersembunyi kini terbuka, dan citra Raka hancur. Orang tuanya tak lagi bisa menyembunyikan kebohongan mereka. Masyarakat mulai tahu siapa mereka sebenarnya, dan reputasi yang selama ini dijaga dengan susah payah mulai runtuh. Raka, yang awalnya merasa segala sesuatunya berada di bawah kontrolnya, kini terpojok. Ia mulai mendekati Nabila dengan cara yang berbeda, mencoba meredakan situasi. Namun, bagi Nabila, semuanya sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali. Kenapa kamu harus pergi sejauh ini, Bil? Kenapa nggak kita selesaikan dengan cara lain? Tanya Raka dengan suara lemah. Aku sudah selesaikan semuanya. Sekarang, giliran kalian yang harus menghadapi konsekuensinya, jawab Nabila, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Raka, Pak Budi, dan Bu Sari yang dulunya begitu angkuh kini hanya bisa terdiam. Mereka kehilangan apa yang mereka anggap sebagai milik mereka, dan Nabila merasa tidak ada yang lebih memuaskan selain melihat mereka menderita karena perbuatan mereka sendiri. Namun, kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Nabila merasa kesepian. Meskipun hatinya merasa lega karena akhirnya bisa membalas apa yang telah dilalui, ia tahu bahwa kehidupan setelah ini tidak akan mudah. Kemenangan itu tidak mengembalikan apa yang hilang, tetapi setidaknya ia bisa tidur dengan tenang, mengetahui bahwa kebenaran telah terungkap. Setelah mengungkapkan semuanya, Nabila merasa seolah-olah ia telah memutuskan sebuah ikatan yang telah lama mengikatnya. Namun, di balik rasa lega itu, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Kemenangan atas Raka dan keluarganya tidak mengembalikan hidupnya yang hancur. Ia merasa seperti sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah lautan, tanpa arah, namun dengan satu tujuan, menuntut keadilan. Raka dan orang tuanya mencoba untuk meredakan kerusakan, tetapi mereka tidak bisa menghindari kenyataan. Raka kehilangan pekerjaannya, dan nama baik keluarganya rusak parah. Bu Sari dan Pak Budi yang sebelumnya begitu berkuasa kini tertekan oleh masyarakat dan kolega mereka. Namun, yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada Nabila, yang selama ini menjadi sumber daya mereka. Nabila mengamati semuanya dari jauh, melihat bagaimana mereka mulai terperosok dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Tetapi meskipun ia merasa puas dengan pembalasan itu, ia tidak bisa menghindari rasa kosong yang semakin dalam. Ia mulai merasa bahwa meskipun ia berhasil meruntuhkan mereka, ia tetap kehilangan sesuatu yang tak bisa ia perbaiki, hubungan yang sudah rusak dengan Raka, yang dulunya ia anggap sebagai cinta sejati.
Suatu malam, Nabila menerima pesan dari Raka. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan, tetapi rasa penasaran membuatnya membuka pesan itu. Aku minta maaf, Biel. Aku tahu aku salah, dan aku sudah kehilangan semuanya. Tapi aku masih mencintaimu. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Nabila menatap layar ponselnya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa tergerak oleh permintaan maaf itu, tetapi di sisi lain, hatinya sudah begitu terluka oleh kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia alami. Raka menghubunginya lagi beberapa kali, memohon agar mereka bisa berbicara dan memperbaiki keadaan. Namun, bagi Nabila, semuanya sudah terlalu terlambat. Ia sudah tidak bisa lagi mempercayai Raka, apalagi orang tuanya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Nabila mulai berubah. Ia memutuskan untuk tinggal di tempat lain, jauh dari rumah yang dulu menjadi saksi kebohongan dan pengkhianatan. Ia menyewa sebuah apartemen kecil dan memulai hidup baru, mencoba mengisi kekosongan yang kini menghantui setiap langkahnya. Namun, meskipun ia berusaha untuk melupakan semuanya, ingatan tentang Raka dan keluarganya terus menghantui. Terkadang, ia masih merasa cemas akan apa yang akan terjadi pada mereka, meskipun ia tahu mereka telah menerima akibat dari perbuatannya. Pada suatu sore, saat Nabila sedang berjalan pulang dari kantor, ia bertemu dengan seseorang yang tak ia duga, Raka. Wajah Raka terlihat kusut dan lelah. Ia mendekati Nabila dengan langkah hati-hati, seolah-olah tak tahu apakah ia masih diterima. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Biel. Aku tahu semuanya sudah berubah. Tapi aku tetap ingin minta maaf, kata Raka dengan suara parau. Nabila menatapnya dengan mata yang kosong. Sudah terlambat, Kak. Kamu dan keluargamu sudah menghancurkan semuanya. Aku nggak bisa lagi mempercayaimu. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Raka terdiam, wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Namun, Nabila hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu bahwa meskipun Raka meminta maaf, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Hatinya sudah tertutup untuk orang yang pernah ia percayai sepenuh hati. Nabila menyadari satu hal penting, kemenangan yang ia raih dengan menghancurkan kehidupan Raka dan keluarganya tidak membuatnya bahagia. Kebenaran yang terungkap bukanlah penebusan bagi hidupnya yang telah hancur. Ia menyadari bahwa balas dendam hanya menyisakan kehampaan. Keputusan untuk membalas mereka membuatnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian batin. Namun, Nabila tidak bisa lagi mundur. Ia telah melewati garis yang tak bisa ia kembali, dan kini ia harus terus maju meski tanpa arah. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, meskipun jalan itu sangat panjang dan penuh dengan kesendirian. Di malam yang sunyi, Nabila menatap keluar jendela apartemennya, meresapi hidup yang baru saja dimulai. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemulihan, tetapi ia juga sadar bahwa dalam setiap langkahnya, ia akan membawa luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang baru, Nabila mulai merasa sedikit lebih baik. Ia mulai membangun kehidupannya kembali, mengisi hari-harinya dengan pekerjaan dan pertemanan yang positif. Namun, masa lalu selalu membayanginya. Meski ia mencoba untuk melupakan Raka dan keluarganya, kenyataan bahwa mereka masih ada, masih hidup, dan masih merasakannya, tetap ada dalam pikirannya. Suatu pagi, saat Nabila sedang berada di kantor, ia mendapat kabar yang tak pernah ia duga. Sebuah surat datang untuknya. Surat itu tertulis dengan tulisan tangan Raka, dan di dalamnya tertera sebuah permohonan terakhir. Biel,
Aku minta maaf jika aku sudah membuat hidupmu hancur. Aku tahu semua yang terjadi tidak bisa diperbaiki. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan keluargaku, dan aku kehilangan diriku sendiri. Semua yang tersisa adalah kebangkrutan. Aku nggak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus kulakukan. Aku datang untuk meminta bantuanmu. Jika kamu bisa, aku hanya ingin kau memberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki kesalahan ini. Surat itu begitu mengiris hati Nabila. Ia tahu apa yang terjadi pada Raka, tetapi ia juga sadar bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Raka dan keluarganya mungkin sudah menerima akibat dari kebohongan dan pemerasan mereka, tetapi untuk meminta bantuan setelah semuanya terungkap, itu terasa seperti sebuah penghinaan baru. Nabila merasa cemas dan bingung. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus mengabaikan permohonan itu? Ataukah ada sedikit ruang untuk memberi kesempatan pada Raka yang telah meminta maaf? Namun, di malam yang sama, rasa ingin tahu mengalahkan kebimbangannya. Nabila memutuskan untuk menemui Raka, meskipun hanya untuk mendengar apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Raka terlihat sangat berbeda dari yang terakhir kali ia temui. Wajahnya lebih kurus, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Ketika Nabila duduk di depannya, ia bisa merasakan beban yang sangat berat di pundak Raka. Aku nggak tahu apa yang harus kukatakan, Bil. Aku tahu kamu benci aku. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi, aku nggak bisa bertahan lebih lama lagi tanpa penyesalan, ujar Raka dengan suara yang bergetar. Nabila menatapnya lama, mencoba menenangkan pikirannya. Kenapa baru sekarang, Kak? Kenapa setelah semuanya hancur, kamu baru datang dan mengakui semua ini? Aku nggak tahu. Aku pikir aku bisa menghindari konsekuensinya. Tapi aku nggak bisa. Aku sudah terlalu jauh, dan sekarang aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku hanya ingin kembali ke kehidupan yang aku miliki sebelum semuanya berantakan. Nabila menarik napas panjang. Apa yang harus ia katakan? Semua kebohongan, pengkhianatan, dan pemanfaatan yang selama ini dilakukan oleh Raka dan keluarganya kini terasa begitu jelas. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Aku nggak bisa, Kak. Kamu dan keluargamu sudah melanggar semua batas yang ada. Aku bukan Tuhan yang bisa memaafkanmu begitu saja, jawab Nabila dengan suara yang datar. Raka menundukkan kepala, seolah-olah ia sudah menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku tahu, Bil. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu masih bisa melihat aku sebagai manusia? Aku nggak ingin hidupku berakhir dengan penyesalan seperti ini. Nabila memandangi Raka untuk beberapa saat, dan meskipun ia merasa sakit, ia merasakan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemarahan atau kebencian. Ia merasa kasihan, tetapi ia juga tahu bahwa kasihan itu tidak akan cukup untuk memaafkan semua yang telah terjadi. Tepat saat itu, mertuanya datang ke tempat mereka. Bu Sari dan Pak Budi terlihat sangat berbeda, hampir seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Wajah mereka terlihat cemas, penuh ketakutan akan masa depan yang mereka hadapi tanpa dukungan dari Nabila. Nabila, kamu harus tahu, kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami benar-benar terpuruk, kata Bu Sari dengan suara terisak. Semua yang terjadi bukan cuma salah Raka. Kami juga salah. Kami hanya ingin kalian hidup bahagia, tambah Pak Budi. Nabila menatap mereka dengan rasa yang campur aduk.
Keinginan untuk melihat mereka menanggung akibat dari perbuatan mereka sudah terpenuhi, tetapi melihat mereka dalam kondisi seperti itu membuat hatinya berdebar. Ia merasa bahwa meskipun mereka telah melakukan kesalahan besar, mereka juga manusia yang bisa belajar dan berubah. Namun, ia sadar bahwa ini bukan tentang mereka. Ini tentang dirinya, tentang apa yang ia butuhkan untuk bisa melanjutkan hidup tanpa terus terperangkap dalam kebencian. Setelah percakapan panjang itu, Nabila memutuskan untuk pergi. Ia tahu bahwa ia harus berhenti terikat dengan masa lalu. Meski hatinya berat, ia sadar bahwa segala keputusan yang telah diambil selama ini sudah membawa mereka ke titik ini. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki dengan kata-kata atau permohonan maaf. Semua sudah berakhir. Namun, apa yang tak mereka tahu adalah bahwa keputusan Nabila kali ini akan menjadi titik balik untuk masa depan yang lebih baik, bagi dirinya dan untuk mereka semua. Hari-hari setelah pertemuan dengan Raka dan keluarganya membawa perubahan besar dalam diri Nabila. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini ia pikul, beban yang datang dari pengkhianatan dan kebohongan, mulai terangkat. Namun, di sisi lain, ia juga menyadari bahwa dirinya tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sebuah keputusan yang sangat sulit kini harus diambil. Apakah ia akan terus membiarkan mereka merusak hidupnya, ataukah ia akan benar-benar melangkah maju? Nabila merasa bahwa ia sudah cukup lama berjuang untuk mengembalikan kedamaian dalam hidupnya. Semua yang ia lakukan, membalas dendam, menghancurkan reputasi mereka, tak mengembalikan kebahagiaannya. Bahkan, meskipun mereka sekarang dalam kehancuran, ia merasa kosong. Segala kemenangan itu terasa pahit, seakan-akan tidak ada yang benar-benar menang dalam permainan ini. Malam itu, setelah beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Raka atau keluarganya, Nabila menerima kabar buruk. Raka ditemukan terbaring lemah di sebuah apartemen kosong, dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Ia terlilit utang dan hidup dalam kehancuran yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Nabila duduk terdiam setelah mendengar kabar tersebut. Sempat ada perasaan campur aduk di hatinya. Apakah ini yang pantas didapatkan oleh seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya? Apakah ia harus merasa kasihan, ataukah ia harus tetap merasa puas atas kejatuhan mereka? Ketika Nabila akhirnya mengunjungi Raka di rumah sakit, ia merasa bahwa semua yang terjadi selama ini terlalu berlarut-larut. Raka terbaring di tempat tidur rumah sakit, wajahnya tampak sangat berbeda, lebih tua, lebih rapuh, dan penuh penyesalan. Aku nggak tahu apa yang harus kukatakan, Bil. Aku sudah melakukan banyak kesalahan, dan aku nggak tahu harus mulai dari mana, ujar Raka dengan suara terbata-bata. Nabila menatapnya dalam diam. Ia tahu ini bukan soal apakah Raka layak mendapatkan maaf atau tidak. Ini soal dirinya sendiri, soal bagaimana ia akan melanjutkan hidup. Aku nggak ingin ini berlanjut, Kak. Aku nggak ingin terus terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan balas dendam, jawab Nabila pelan. Raka menundukkan kepala, seakan-akan ia sudah menyerah pada semua penyesalan yang menghantuinya. Aku sudah kehilangan semuanya, Bil. Tapi aku akan tetap mencoba untuk memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu mungkin tidak bisa. Nabila menghela napas, merasakan berat di dadanya. Ia tahu bahwa meskipun Raka sangat menyesali segala yang telah terjadi, perasaan itu tidak akan pernah mengembalikan masa lalu mereka. Mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke titik yang sama. Namun, Nabila sadar bahwa kehidupan harus terus berjalan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kesedihan dan penyesalan. Meskipun ia merasa tidak ada yang benar-benar menang dalam cerita ini, ia bisa memilih untuk mengakhiri segala sesuatu dengan kedamaian,
meskipun itu berarti harus melepaskan semua yang ia anggap miliknya. Beberapa bulan kemudian, Nabila menjalani kehidupan baru yang lebih sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk masa lalunya. Ia memutuskan untuk mengembangkan karirnya lebih serius dan terlibat dalam kegiatan sosial yang bisa membantu orang lain yang menghadapi kesulitan serupa. Ia merasa bahwa dengan membantu orang lain, ia bisa sedikit meringankan beban dalam dirinya. Namun, di balik kesibukannya itu, ada sebuah perasaan yang tidak bisa ia hindari, kesendirian. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya berjalan ke arah yang lebih baik, ia tetap tidak bisa mengisi kekosongan yang dalam akibat perasaan terluka dan kehilangan. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nabila berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya yang sudah tidak muda lagi. Wajah itu membawa banyak kisah, banyak penderitaan, dan banyak pengorbanan. Ia tahu bahwa ia telah melalui banyak hal yang sulit, tetapi ia juga sadar bahwa hidup harus tetap diteruskan. Apa yang telah terjadi, baik itu kebohongan, pengkhianatan, maupun pembalasan, sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa diubah. Ia memilih untuk menerima kenyataan itu. Tanpa amarah, tanpa dendam, hanya dengan kedamaian yang perlahan mulai meresap dalam hatinya. Nabila akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari menghancurkan orang lain atau membalas setiap kesalahan yang pernah mereka buat. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa melepaskan masa lalu dan memberi diri kita ruang untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman yang telah dilalui. Dan meskipun hidupnya tak akan pernah sama seperti dulu, Nabila tahu bahwa ia akan mampu menjalani hidupnya dengan lebih kuat dan lebih bijak. Tak ada lagi tempat untuk kebencian, hanya tempat untuk kedamaian. Dengan satu langkah terakhir, Nabila akhirnya melangkah pergi dari semua yang mengikatnya. Meninggalkan kebohongan, pengkhianatan, dan pembalasan yang pernah menghantuinya. Kini, ia siap untuk memulai hidup yang baru, meski tanpa mereka.